Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Board of Peace atau Dewan Perdamaian akan melaksanakan rapat perdananya esok di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam KTT perdamaian ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan turut hadir mewakili Republik Indonesia. Lantas apa saja yang menjadi pokok pembahasan dan apakah ini akan menjadi langkah awal menuju kedaulatan Palestina? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Kenana pemirsa juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana dari tarawih pertama ya malam hari ini, karena kemudian Kementerian Agama sudah mengumumkan awal bulan suci Ramadan akan dimulai pada esok hari. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, pemirsa, kita langsung saja mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terbakar. Banyaknya tumpukan material tembakau kering yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api membesar di sebuah gudang tembakau yang berada di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir titik api agar tidak menjalar ke bagian gudang lainnya. Banyaknya tumpukan material tembakau kering pada dalam gudang menjadi kendala petugas untuk memadamkan api. Sementara itu, pemirsa, belum diketahui penyebab kebakaran, namun polisi menduga karena korsleting listrik. Belasan rumah ludes terbakar di Bukit Barisan, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api terus membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kondisi angin kencang membuat api cepat merembet. Warga mencoba memadamkan api dengan air dari parit, namun tak berpengaruh banyak. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran tiba ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 rumah hanya tinggal puing. Sementara sebuah gudang ban mobil di Jalan Raya Camat Pondok Aren, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten terbakar. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang ban mobil. Api terus membesar membakar material yang mudah terbakar di gudang ban mobil tersebut. Api sulit dikendalikan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Selain itu, tim pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Setelah hampir 2 jam, api berhasil dikendalikan. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik. Hendak meracik dan membuat petasan, 3 remaja di Grobogan harus dirawat akibat bubuk petasan meledak. Ledakan juga mengakibatkan genting rumah runtuh, teras rumah jebol, dan kendaraan yang terparkir ikut rusak. Warga desa Tambirrejo dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari rumah milik Suhartanto, warga desa Tambirrejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman video amatir warga, rumah yang terbuat dari bahan kayu itu tampak hancur, dengan kondisi genting yang runtuh, teras rumah dan kaca bagian depan jebol. Tidak hanya itu, sebuah minibus dan motor yang terparkir di halaman rumah ikut rusak akibat kuatnya ledakan. Menurut keterangan warga setempat, peristiwa terjadi saat 3 remaja hendak membuat petasan dengan bahan yang dibeli di toko online.
Namun naas, bahan pembuat petasan meledak ketika sedang diracik. Menurut saksi ya, di sebelah rumah kejadian itu ada 3 orang anak yang membeli obat dari toko online. Pada pukul 12.30, 3 anak tersebut mengaduk atau meracik obat tersebut dan mengakibatkan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut menghasilkan rumah yang gentengnya runtuh, terus motor rusak. Akibat ledakan itu, 3 remaja yakni ASR, FS, dan ANA dilarikan ke puskesmas terdekat dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi kini masih mendalami kasus ini serta melakukan penyelidikan tentang asal bubuk petasan tersebut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One, mengabarkan. Seorang warga ditemukan tewas di perairan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur usai dilaporkan hilang selama 28 jam. Jasad korban dievakuasi tim SAR gabungan usai melakukan penyisiran di sekitar pantai Kampung Wuring, Sika, Nusa Tenggara Timur. Korban dilaporkan menghilang setelah sehari sebelumnya berpamitan untuk memanah ikan bersama 2 rekannya yang lain. Kepala Kantor SAR Maumere mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari lokasi korban menyelam dengan jarak 0,59 knot mil, di mana pencarian sendiri melibatkan sejumlah kapal SAR gabungan dibantu oleh kapal nelayan setempat. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses autopsi. Sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit, ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menghadirkan Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kehadiran Roy dan Rismond dalam sidang kali ini adalah sebagai saksi ahli telematika dan digital forensik yang dihadirkan oleh penggugat. Kehadiran keduanya sebagai saksi sempat dipertanyakan kuasa hukum tergugat, YB Irpan. Kuasa hukum tergugat menilai keduanya memiliki kepentingan dalam perkara ijazah Jokowi sehingga pihaknya merasa keberatan dengan status saksi ahli dalam perkara ini. Meski kuasa hukum Jokowi keberatan, hakim tetap mempersilahkan keduanya bersaksi, mengingat keduanya sudah disumpah untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dengan jujur. Roy Suryo mendapat kesempatan pertama untuk menjelaskan metodologi penelitiannya sebagai pakar telematika terkait ijazah Jokowi. Dalam keterangannya, Roy menggunakan metode histogram analysis, error level analysis, hingga luminance gradient analysis, dan metode lainnya untuk mengecek keaslian ijazah. Dua truk bermuatan terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk bermuatan bawang dengan truk tronton di Jalan Lintas Sumatera, depan kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat. Akibat tabrakan, sopir truk yang membawa muatan bawang mengalami luka berat karena terjepit kendaraan. Diduga kecelakaan terjadi dikarenakan sopir truk mengantuk dan tidak menyadari adanya truk tronton bermuatan batu bara sedang berhenti. Benturan keras menyebabkan seluruh badan truk ringsek. Pelaku tabrak lari akhirnya menyerahkan diri ke Satlantas Polres Brebes setelah videonya viral di jejaring sosial. Kecelakaan yang melibatkan sopir truk dan beca itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 luka-luka. Pemirsa, inilah detik-detik rekaman video saat kecelakaan yang terjadi pada Rabu pekan lalu. Sebuah truk yang melaju dari arah barat menabrak korban dan lari ke arah timur Pantura. Korban yang berpotensi sebagai tukang beca itu meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit, sementara sang istri masih menjalani perawatan di RSUD Brebes. Selain mengamankan sopir truk, polisi juga mengamankan beca milik korban dan truk guna penyelidikan lebih lanjut.
Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan seorang pendaki dalam operasi evakuasi di medan terjal di Gunung Rante, Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang pendaki tergelincir dan terjatuh hingga mengalami patah tulang saat hendak turun dari jalur pendakian di Gunung Rante, Banyuwangi, Jawa Timur. Tim rescue Kansar Banyuwangi yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi. Korban yang mengalami cedera serius akhirnya berhasil dievakuasi dari ketinggian 2.600 meter dalam kondisi selamat. Korban dievakuasi dengan menggunakan tandu oleh tim SAR secara estafet. Setibanya di pos pendakian, korban selanjutnya dibawa ke RSUD Belambangan, Banyuwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Anggota Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggelar razia premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam razia ini sejumlah juru parkir liar dan Pak Ogah yang mematok tarif tinggi turut diamankan. Razia dilakukan menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang memanfaatkan meningkatnya jumlah pengunjung menjelang bulan Ramadan. Setelah petugas melakukan penindakan di kawasan Blok G, seorang juru parkir liar sempat meronta hebat ketika diamankan. Sementara sejumlah juru parkir liar lainnya langsung melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Razia kemudian dilanjutkan hingga ke putaran Jalan Kiai Haji Mas Mansur, tepatnya di sekitar Pasar Blok A dan Blok B. Di lokasi ini petugas kembali mengamankan 2 Pak Ogah yang biasa beroperasi di putaran jalan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bagi Anda yang melaksanakannya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa memperoleh kenaikan gaji dan tunjangan mencapai 280%. Namun nyatanya masih saja ada hakim yang kena ciduk KPK karena kasus korupsi. Ya, mereka adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. KPK menangkap 2 oknum hakim senior itu bersama dengan juru sita pengadilan dan beberapa orang lainnya dari swasta. KPK menyita uang ratusan juta rupiah yang disimpan dalam tas ransel. Selengkapnya dalam Ulas Utas. Serakah, gaji naik, hakim masih raup suap. Berakhir sudah sepak terjang 2 oknum hakim yang menyelewengkan tugas mulia sebagai benteng terakhir keadilan. Mereka adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Iwayan Eka Mariarta dan Bambang Setiawan. Keduanya diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan OTT pada 5 Februari 2026. KPK menetapkan Hakim Iwayan Eka dan Bambang Setiawan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. 1 orang adalah juru sita Pengadilan Negeri Depok, Yohansyah Maruwanaya. Sementara 2 orang lainnya merupakan pihak swasta. Mereka diduga terlibat kong kali kong terkait perkara pembebasan lahan sengketa di wilayah Depok, Jawa Barat. Juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari saudara YOH serta barang bukti elektronik.
Kasus ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT KD dalam sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Tapos, Depok, Jawa Barat. Masyarakat selaku pihak bersengketa dengan PT KD melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dari sinilah PT KD menjalin komunikasi dengan petinggi Pengadilan Negeri Depok untuk membantu pengurusan sengketa lahan itu hingga muncul permintaan uang pelicin sebesar 1 miliar rupiah. Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri atau PN Depok dan saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta saudara YOH selaku jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu, menjadi ujung tombaknya menjadi pintunya, jadi satu pintu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PT KD melalui saudara BER selaku Head Corporate Legal PT KD. Uniknya di Pengadilan Negeri Depok ini sebenarnya bukan membeli putusan, tetapi mempercepat eksekusi, pelaksanaan putusan. Saya melihat yang pertama ini menunjukkan bahwa judicial corruption, korupsi di bidang dunia peradilan itu masih sangat akut. Yang kedua, aktor-aktor yang terlibat di dalam korupsi peradilan itu berjejaring, sehingga kita bisa sebut mereka ini adalah mafia peradilan. Aktor yang terlibat ada hakim, ada panitera, ada pihak yang berperkara, dan juga pihak-pihak lainnya. Tentu ini harus diurai satu persatu. Yang ketiga, kita melihat bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan juga pemerintah belum membuahkan hasil. Pasca OTT di 2025, Mahkamah Agung mencanangkan berbagai program perbaikan, tapi ternyata program-program tersebut belum bisa mengurangi atau menghilangkan korupsi yang dilakukan oleh para hakim. KPK juga melacak aliran dana 2 oknum hakim itu dengan menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya ditemukan ada dugaan gratifikasi mencapai miliaran rupiah yang mengucur deras ke rekening mereka. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK bahwa saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Perkara ini menambah panjang potret kelam oknum hakim nakal yang merusak wajah peradilan di negeri ini. Dan kian menjadi ironi, karena para hakim yang disebut yang mulia dan mendapat julukan wakil Tuhan itu baru saja mendapat menaikkan gaji serta tunjangan mencapai 280% dari pemerintah. Pemerintah melalui Presiden Prabowo telah menaikkan gaji hakim sangat signifikan. Gaji dan tunjangan hakim itu saat ini menjadi salah satu yang paling tinggi di antara para penyelenggara negara lainnya di Indonesia. Bahkan untuk hakim yang paling muda sekalipun itu memperoleh take home pay hampir sekitar 40 juta. Apalagi yang terkena OTT sebenarnya adalah hakim-hakim senior yang tentu THP-nya per bulan itu sangat tinggi. Artinya bahwa menaikkan gaji saja belum menjadi solusi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu penegakan hukumnya tentu harus lebih berat, karena ada faktor pemberatnya ya. Dia orang yang harus tahu soal hukum kok malah melanggar hukum. Jadi apalagi sudah ada kenaikan gaji masih berlaku seperti itu, akan menjadi alasan pemberat ketika divonisnya kelak di pengadilan. Kan kalau orang divonis kan alasan-alasan yang meringankan ada, alasan-alasan yang memberatkan ada. Nah, alasan yang memberatkan itu adalah bahwa sudah ada kenaikan gaji 280% kok malah masih melakukan praktek seperti itu. Mengapa praktik kotor masih terus menjerat para hakim? Bukankah selama ini sudah ada pengawasan ganda, yakni pengawasan internal oleh Mahkamah Agung serta eksternal oleh Komisi Yudisial?
terhadap persoalan judicial corruption, ya, itu adalah zero tolerance. Tentu kami nanti akan selalu koordinasi dengan KPK, terutama dalam hal kami tentu akan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan, ya, terkait dengan dugaan pelanggaran etiknya. Kami juga akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, ya, terkait dengan sanksi yang tentu harus dijatuhkan. Putusan pengadilan itu kan, hakim itu kan independen, dia bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ya kita perkuat pengawasan bahwa Komisi Yudisial mutlak harus diperkuat, ya, harus diberikan kewenangan yang kuat. Jadi bisa melakukan pengawasan yang sangat-sangat maksimal, lalu memberikan putusan juga yang cukup berat bagi para hakim yang melakukan pelanggaran. Nah, tapi pintu belakang mungkin saja ada lewat orang-orang ketiga, pihak-pihak ketiga ini yang harus diperkuat pengawasannya, gitu. Waktu ke waktu, ya, saya pikir pengawasan terhadap hakim ini semakin ketat, ya. Cuma tetap harus tetap dalam koridor perundang-undangan. Kini KPK juga membuka penyelidikan terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus suap di Pengadilan Negeri Depok itu. Langkah KPK itu menyusul adanya indikasi bahwa aliran dana suap atau gratifikasi tidak hanya berhenti di level pengadilan tingkat pertama, tapi diduga juga menjalar hingga ke lembaga peradilan tertinggi. Yaitu tadi yang menjadi pertanyaannya, apakah KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini menjadi langkah awal bagi kedaulatan Palestina? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kami menyapa, di sebelah saya sudah ada Respiratori Sadam Al-Jihad yang merupakan staf khusus dari KSP. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Sadam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan langsung saja kami juga ingin menyapa Pak Dian Wirengjurit selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Dian, terima kasih sudah hadir. Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak bosan. Tidak pernah bosan, tentu ilmunya sangat berharga bagi kami. Kami juga ingin menyapa perwakilan dari DPR, sudah hadir dan juga terhubung bersama kami, Syamsur Rizal yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Deng Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Windy. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini menjadi, gimana kabar Mbak? ya, tentu ini menjadi perbincangan yang sangat-sangat menarik. Kita ingin langsung tanyakan kepada Mas Sadam terlebih dahulu. Besok apa sudah dipastikan bahwa Presiden Republik Indonesia akan hadir dalam KTT Board of Peace? Apa saja agendanya? Yang pertama, sebelum di KTT Board Office, kita bisa melihat juga ya, hari ini Pak Menlu itu bertemu Sekjen PBB ya, Antonio Guterres, dan dia menyampaikan bahwa ada 3 kompas yang memang akan diperjuangkan terkait dengan Palestina, yaitu adalah ada piagam PBB, yang kedua ada resolusi Dewan Keamanan PBB 2805, dan yang ketiga two state solution, yang dari awal Pak Presiden sudah menyampaikan di sidang umum PBB di bulan September bahwa langkah yang harus didorong adalah two state solution dan juga bagaimana kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Gaza. Itu yang kemudian langkah-langkah strategis yang memang dilakukan sebelum adanya forum Board of Peace di besok, itu dilakukan langkah-langkah preventifnya terkait dengan atau permulaannya melalui Kementerian Luar Negeri atau Pak Menlu. Yang kedua, Pak Menlu juga
sudah bertemu dengan wakil tetap Palestina yang ada di PBB, yaitu Pak Dr. Mansur. Nah, ini juga yang ingin disampaikan bahwa ternyata ada keinginan dari Palestina untuk Indonesia bisa aktif untuk membangun roadmap dan juga konstruksi terkait penyelesaian di Palestina ini. Artinya apa? Artinya memang dari Sekjen PBB kemudian wakil tetap Palestina, keinginannya adalah bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dan memang di dalam situ ada 8 negara D8 ya, itu yang memang negara-negara Muslim yang untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan ada 28 negara yang di board office, ternyata ada 23 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina ketika di sidang umum PBB yang bulan September yang lalu. Dan di situ ada 14 negara Muslim yang mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya dalam poin ini adalah langkah yang memang harus diperjuangkan dan memang fokusnya dari 3 kompas tadi. Bagaimana kita melihat dasarnya dari piagam PBB, kemudian resolusi Dewan Keamanan PBB 2805 dan juga two state solution. Dan ketika memang board office ini kan ini menjadi simpang siur, apakah ini dari Trump atau seperti apa, tapi ketika Pak Menteri Luar Negeri kemudian bertemu dengan Sekjen PBB, ini kemudian ini bisa meluruskan bagaimana ternyata ini board office ini harus diawasi dan juga dipantau dengan seksama. Ini adalah battle of diplomasi. Dan juga ini kita bisa melihat bahwa board office ini adalah langkah yang memang ada di depan mata untuk struggle from within. Artinya perjuangan dari dalam untuk memerdekakan Palestina, untuk memberikan perlindungan sipil bagi warga Gaza dan sebagainya. Ini yang kemudian dilakukan. Pak Dian, langsung boleh ditanggapi. Apakah benar board office ini merupakan salah satu media untuk struggle from within tersebut? Terima kasih. Kalau dibilang salah satu jalan menuju penyelesaian tuntas masalah Palestina, ya salah satu. Salah satu. Tapi kalau tadi disinggung Mas Adam, maaf, kalau dikatakan ada 3 poin bahwa ini adalah amanat perdamaian segala macam, saya cuma satu. Dari berbagai negara banyak yang undang-undang dasarnya menetapkan mengupayakan perdamaian adalah amanatnya. Tapi tidak harus terus tunjuk langsung seperti ini. Caranya banyak. Cara yang paling utama adalah PBB. Ini bukan PBB. Yang kedua tadi masalah Palestina. Palestinanya sendiri, maaf, sequence dari BOP ini tidak khusus untuk menyelesaikan masalah Palestina. Belum sampai di tahap itu. Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama harus mengklarifikasi apa mandatnya BOP. Memang sudah ada charternya, tapi harus diklarifikasi itu. Buat saya ada beberapa poin yang ternyata dari sisi pandang saya bisa dilihat seperti bahkan bukan seperti melecehkan peran seorang presiden negara berdaulat. Nanti saya kalau mau diteruskan saya teruskan. Teruskan, silakan Pak. Begini. Charter piagamnya BOP menyatakan BOP dipimpin oleh Donald Trump, bukan Presiden Amerika. Baik. Jadi ini kalau Donald ya? Trump tidak lagi menjadi Presiden Amerika, berarti board office tetap dipimpin dia. Baik. Kalau dia cacat permanen misalnya, itu akan diserahkan ke penggantinya yang dipilih oleh Dewan Eksekutif, tapi harus ada persetujuan dari dia atau mungkin orang yang dia percaya. Berarti dia kekuasaannya mutlak. Anggota BOP adalah negara-negara berdaulat. Pemimpinnya sekarang lagi memimpin. Saya nggak tahu dalam waktu dekat apakah akan lanjut ke pemimpin. Kalau tidak lanjut, anggota boardnya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang aktif. Kalau Donald Trump tidak aktif, penggantinya apakah kita mau melepaskan presiden kita diatur oleh seorang yang kita nggak tahu? Karena di board of eksekutif yang sudah terbayang ada Jared Kushner, mantunya, ada Menteri Luar Negeri Amerika. Kira-kira presiden kita yang aktif, maaf Bapak Prabowo misalnya, kalau Donald Trump tidak lagi kapabel memimpin, mau dipimpin seorang Jared Kushner sih. Buat saya itu pelecehan. Apalagi kalau maaf presiden kita pun katakan berganti nantinya, dipilih oleh presiden yang baru, wah saya otomatis jadi anggota board office dipimpin oleh
orang yang saya nggak kenal. Ya. Buat saya itu pelecehan tuh, karena tidak setara jadinya. Ya. Nah, kalau masalah Palestina belum, apalagi masalah two state masih jauh. Masih jauh. Boleh langsung Iya. ditanggapi. Ini adalah anggapan yang serius. Bagaimana jika sewaktu-waktu hal itu terjadi? Betul, makanya kita bisa melihat bahwa yang langkah dilakukan Pak Menteri Luar Negeri, Pak Sugiono adalah bertemu Sekjen PBB. Supaya benang merahnya ini lurus. Jadi artinya lurus ini bahwa PBB bisa melihat bahwa ada yang dilakukan secara multilateralisme. Artinya memang ini langkah-langkah multilateral yang dilakukan oleh Indonesia untuk kemudian bisa aktif. Karena memang ini amanah konstitusi bahwa aktif dalam ketertiban dunia, perdamaian abadi, ini adalah amanah konstitusi. Sehingga yang dilakukan sebelum adanya KTT Board Office itu dilakukan adalah bertemu Sekjen PBB. Itu yang dilakukan terlebih dahulu. Dan sehingga seperti halnya ketika Board Office ini per 6 bulan itu melaporkan agenda-agendanya dan sebagainya, progresnya itu ke Dewan Keamanan PBB. Nah, cuman saya mau bilang bahwa tadi makanya saya sampaikan ini bagian dari salah satu. Memang di depan mata ada kemudian secara battle of diplomasinya adalah Board of Peace. Kalau kita meninggalkan Board of Peace ini, di sana ya kita udah ketahui ada Israel di sana. Nah, negara-negara Muslim ini diminta dan didukung dari Palestina sendiri. Makanya kemudian tadi ada pertemuan dengan wakil tetap daripada Palestina, Pak Mansur. Nah, ini yang kemudian langkah-langkah yang memang dilakukan adalah langkah-langkah menuju ke two-state solution. Karena Israel harapannya, keinginan secara diplomasinya adalah one state solution. Dan secara dalam posisi ini Indonesia dan negara-negara Timur Tengah yang Muslim ini adalah harapannya adalah two state solution. Nah, disinilah yang kemudian kita bisa melihat jangkauannya di besok nih. Besok kita lihat, tadi saya sepakat bahwa ini kita lihat dulu forum ini, forum Board Office di besok ini, KTT ini, apakah kemudian ini sejalan dengan niat awalnya terkait dengan misalkan kemerdekaan Palestina, kemudian warga sipil tadi, ini kan per hari ini tepi barat, bahkan Sekjen PBB menyampaikan tepi barat ya udah banyak pelanggaran kemanusiaan di sana, begitu. Nah, dan di situ pun disampaikan, bahkan kenapa menyampaikan ke Indonesia, karena Indonesia juga punya peran lebih ketika jadi presiden HAM dunia. Nah, ini yang harus dikawal. Artinya saya sepakat, PBB harus aktif dalam memperjuangkan perdamaian di sana. Tapi ada ruang yang cara battle of diplomasi ini Indonesia pun harus aktif. Kalau misalkan Indonesia tidak aktif di sana, ada ketidakseimbangan narasi, ketidakseimbangan diplomasi di sana. Nah, ini yang diharapkan bahwa ada menjaga ketertiban dunia di situ. Nah, itulah amanah konstitusi. Saya kira itu yang paling penting. Deng Ical sendiri, bagaimana Anda melihat upaya diplomasi yang dilakukan oleh kepala negara, Deng Ical? Kalau kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu adalah bagian dari inisiatif yang mesti beliau ambil sebagai langkah strategis yang kita tidak boleh ketinggalan kereta. Tadi Mas Resvi sudah sampaikan bahwa battle of diplomacy ini sekarang adanya di Dewan Perdamaian, di BOP ini. Banyak pintu yang lain untuk kita bisa tempuh, seperti yang disampaikan Pak Dian tadi, untuk bisa menjamin kemerdekaan Palestina dan menjaga perdamaian di Gaza. Tapi untuk saat ini, secara aktual, Board of Peace ini menjadi satu-satunya atau salah satu pintu yang paling besar. Yang problem adalah dua hal, dan kami sudah sampaikan juga di rapat itu. Yang pertama itu adalah bagaimana memastikan ada demarkasi yang jelas, ada SOP yang jelas, dan ada batasan yang jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Board of Peace ini, yang kesemuanya orientasinya adalah menjamin perdamaian di Gaza dan ada harapan untuk memerdekakan Palestina. Yang kedua adalah ada kekuatan baik oleh chairman atau oleh PBB atau oleh yang lain atau kekuatan di dalam itu untuk memastikan bahwa Israel itu akan mematuhi apa yang diputuskan. Dan sampai hari ini kelihatan bahwa Israel itu masih nakal-nakal, belum mau melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi-rekomendasi, bahkan gencatan senjata pun juga yang sudah ditandatangani oleh mereka itu juga tetap dilanggar. Dan ini yang penting untuk dijelaskan atau direspon oleh Presiden Prabowo sebelum pertemuan-pertemuan di Board Office ini, apalagi ini adalah pertemuan perdana. Oleh karena itu juga mengikuti dua hal yang kami sampaikan di Komisi 1, bahwa
pertama itu tadi menjelaskan semuanya. Yang kedua juga sekaligus itu adalah bagaimana supaya Presiden dan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan board of advisors ini kita punya kesempatan untuk menjelaskan secara rinci kepada masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena domestik politiknya kita itu bisa terpengaruh dari situasi ini. Jangan sampai karena mayoritas publik Indonesia menginginkan Palestina merdeka dan perdamaian di Gaza, kemudian kita tidak bisa memberikan jaminan itu, maka political domestik ini bisa bergejolak. Dan ini yang bisa jadi kontraproduktif. Jangan sampai kita ingin mengharapkan perdamaian dunia, tetapi justru di negara kita yang kurang aman. Saya ingin menyampaikan Mbak Windy ya, bahwa beberapa negara di Eropa itu memberikan rekomendasi atau pengakuan kepada Palestina untuk merdeka itu karena tekanan dari internal citizennya, dari warga negaranya. Ada Prancis, ada Australia, ada Inggris, ada beberapa negara Eropa itu yang memberikan itu karena tekanan dari warga. Dan ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia, karena kita dalam keadaan yang sangat nyaman untuk membangun. Kita butuh semua sumber daya itu untuk bisa menuju ke arah yang sama, lebih sinergi. Dan kalau ini kemudian menjadi langkah diplomasi yang kurang pas, ini bisa menjadi bumerang. Walaupun kami akui bahwa mau tidak mau kita harus ikut aktif dalam board office ini, karena ini menjadi satu-satunya kesempatan untuk tetap leading sebagai leader di Global South, sebagai presiden HAM dunia, sebagai macam-macam kepercayaan yang diberikan itu tetap mesti dijaga. Dan ini yang penting untuk disampaikan. Baik, Pak Dian, apakah menurut Anda dengan adanya tekanan? Mbak Windy, saya boleh menyela, saya mohon izin karena harus ini ada janji tarwi di Makassar, udah tarwi. Baik. Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Denjang, Reski, sayang sekali ya, tidak bisa bergabung lama-lama. Sudah memberikan Maaf, keterangannya lagi kepada Makassar, kami. Kang Rijal. Sehat semua insya Allah sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Denjang waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog kami. Pak Dian, tadi sudah sempat dipaparkan bahwa memang ada tekanan dari internal Indonesia sendiri. Namun jika Anda melihatnya dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace ini, apakah juga ada tekanan terhadap Presiden Prabowo Subianto? Tekanan terhadap Presiden Subianto buat saya bisa dilihat dari reaksi domestik untuk menolak bergabungnya Indonesia dalam BOP dari berbagai elemen komponen masyarakat. Buat saya itu tidak bisa diabaikan begitu saja dengan bukti-bukti, bukan bukti, dengan fakta-fakta yang bisa dibayangkan ketika Indonesia lagi berjuang membuat negara yang stabil, rakyat yang tercukupi kebutuhan dasarnya. Sementara di dua forum ini, BOP dan International Stabilization Force, membutuhkan dana lain yang diambil pastinya ya dari dana domestiknya. Karena kita tidak tahu apa, atau mungkin dari hutang, saya tidak tahu. Tapi tekanan kepada Presiden pasti ada. Tapi yang saya mau katakan juga begini loh. Kadang-kadang kita melihat sebuah gagasan, kita tidak tidak pelajari secara lebih mendalam. Coba pelajari charter piagamnya BOP. Itu apakah arahnya to state? Makanya saya bilang tadi tidak disebut, masih jauh. Yang ada di depan mata, Gaza itu akan dijadikan zona eksklusif ekonomi, seperti itu. Karena itulah butuh rekonstruksi. Makanya tidak disebut-sebut yang namanya peran Hamas yang memang tidak boleh berdasarkan poinnya Trump. Hamas disingkirkan dari keikutsertaannya menata kembali Gaza. Bahkan yang diundang dalam executive board-nya sendiri kan bukan hanya diplomat, tapi pengusaha, CEO. Yang sudah disebut-sebut kan ada CEO, ada World Bank segala macam, kepala World Bank. Buat saya orientasinya BOP ini adalah membuat satu kawasan yang mungkin kalau kita bayangkan itu seperti kawasan di Timur Tengah, Dubai, yang dulunya tidak ada apa-apa dibangun menjadi, tapi untuk di Laut Tengah, Mediterranean. Baik. Artinya ada kepentingan-kepentingan di situ, Mas Adam. Apakah juga Anda melihat dengan tidak adanya perwakilan dari Palestina, ini artinya suaranya akan timpang untuk misi kemerdekaan dari Palestina nanti? Dijawabnya selepas jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali.
Pemirsa, besok rencananya akan digelar rapat perdana KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Bagaimana suasana terkini dan juga update informasinya dari Washington DC, Amerika Serikat. Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami. Sudah ada reporter TV One, Fatimah Albar. Fatimah. Ya, Windy dan juga pemirsa, memang kemarin Presiden Prabowo Subianto ini sudah tiba di Washington DC, Amerika Serikat pada pukul 12 siang waktu setempat akan melakukan serangkaian agenda penting di mana yang sangat utamanya, tujuan utama Presiden Prabowo Subianto datang ke Amerika adalah untuk menghadiri KTT Board of Peace yang pertama kali digelar di Amerika Serikat. Jika saya gambarkan kemarin pada saat penjemputan Presiden Prabowo Subianto di bandara, ini juga sudah ada beberapa kepala negara yang siap mendarat di Washington DC. Memang artinya untuk KTT Board of Peace ini akan dihadiri sekitar 20 kepala negara, baik yang tergabung dalam Board of Peace itu sendiri ataupun kepala negara yang memang diundang untuk datang mendengarkan bagaimana perkembangan untuk rekonstruksi Gaza itu sendiri. Dan memang untuk dari Indonesia sendiri diharapkan ada beberapa poin yang akan disampaikan karena nanti informasinya hampir seluruh kepala negara bisa diberikan waktu untuk menyampaikan pandangannya atau pendapatnya untuk ke depan Board of Peace ini akan seperti apa. Nah, untuk Indonesia sendiri memang seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bahwa Indonesia selalu pada yang utama. Tujuan utama adalah terciptanya two-state solution, di mana meskipun Indonesia sudah bergabung dalam Board of Peace, untuk tujuan utama two-state solution itu akan selalu disuarakan atau digaungkan maupun dalam meeting Board of Peace mendatang. Namun untuk yang utamanya dalam Board of Peace ini akan membahas mengenai mekanisme rekonstruksi Gaza itu sendiri seperti apa, kemudian juga mengenai iuran dana ini akan bagaimana ke depannya. Informasinya pada dalam KTT ini akan disampaikan mengenai mekanisme iuran yang harus dibayarkan oleh negara-negara yang bergabung dalam Board of Peace. Berapa jumlah uangnya dan akan kemana uang tersebut, apakah akan langsung diberikan untuk secara nyata rekonstruksi Gaza Palestina atau seperti apa dan bagaimana proses pembayarannya itu akan dibahas dalam KTT Board of Peace yang akan digelar tanggal 19 Februari mendatang. Dan selain itu Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadiri BOP saja, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan juga dijadwalkan untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART, di mana kita ketahui bahwa tarif dagang Indonesia ini sudah turun hingga 19% dan diharapkan pada saat pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini bisa turun lagi. Dan informasinya untuk agreement agreement on reciprocal trade itu akan digelar di White House atau di Gedung Putih sebagaimana yang dilakukan oleh kepala negara lainnya. Dan diharapkan pada pertemuan itu juga ada investasi lanjutan, tidak hanya tanda tangan agreement on reciprocal trade. Dan agenda tersebut untuk pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House informasinya akan digelar pada tanggal 20 pagi, namun kami masih terus menunggu konfirmasi mengenai agenda-agenda dari Presiden Prabowo Subianto. Namun yang sudah pasti tanggal 19 akan hadir dalam KTT Board of Peace. Sementara itu. Baik, terima kasih. Fatimah Albar mengabarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Ya, itu tadi laporan dari Fatimah, rekan kami, reporter TV One yang berada di lokasi. Ini menjadi perbincangan yang sangat menarik, Mas Adam. Artinya memang ada beberapa yang dibawa sebagai misi dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yang mungkin akan dibahas masalah iuran ini yang menarik. Bagaimana? Nah, kalau untuk iuran kan belum ini ya, kita juga belum membayarkan juga kan. Nah, artinya memang di sini juga kita kan mendengar juga bahkan kemarin ya dari Ormas, dari ex-Menlu ini kan menjadi sebuah masukan, artinya Pak Presiden tidak tondif, tidak buta dan tidak tuli terkait dengan apa yang disampaikan masyarakat, apa yang disampaikan para ahli ya, kira-kira pandangan terhadap Board of Peace ini seperti apa. Makanya kemudian langkah-langkah ini dilakukan
Nah, kemudian hadir di KTT Board Office ini pasca setelah mendengar masukan-masukan ini. Nah, kalau kemudian tadi terkait dengan 17 triliun ya, itu belum sampai di situ. Nanti kita lihat di tanggal 19 besok ya, apakah sistemnya seperti apa. Saya kira ini bukan hal yang memang ini hal yang memang harus kita dalami, fokus ya. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana two state solution, itu yang pertama. Ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, uang itu ini belum final. Baik. Belum final. Artinya di sini juga kalau yang 17T itu adalah anggota tetap. Ya kan? Nah, anggota tetap, bahkan Pak Presiden menyampaikan di forum Ormas dan juga di Kemenlu, ini ada nggak pola kemudian ketika ada ini tidak sesuai dengan tujuan utama, ini balik kanan, begitu kan kira-kira. Nah, ini dimungkinkan, situasi ini dimungkinkan. Artinya memang Board Office ini battle of diplomasi, bagaimana pertarungan diplomasi ini kita sungguh-sungguh untuk memerdekakan Palestina di situ, tapi kita lihat ini arahnya kemana, gitu kira-kira. Jadi dalam hal ini Indonesia tidak main-main untuk memerdekakan Palestina. Kalau kemudian arahnya kemudian dibikin seolah-olah quote unquote ini main-main, bukan arah yang untuk memerdekakan Palestina, bukan arah two state solution, bukan arahnya berdasarkan piagam PBB, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ini berarti arahnya tadi yang disampaikan. Oh, ini berarti ada arah yang memang Trump. Gitu kan, tapi kita bisa memandang ini dengan pelan-pelan, dengan keseriusan, karena namanya sebuah diplomasi, apalagi ini diplomasi perdamaian, ini diplomasi kemanusiaan, ini kita empati kita itu adalah bagaimana Palestina itu merdeka di sini. Jadi bukan kalau kemudian tadi 17T ini apa, untuk apa? Prosedurnya bagaimana, langkahnya ini harus didetailkan dengan baik-baik. Besok nanti kita akan lihat. Pak Dian, selain menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sadam, apakah menurut Anda dengan tadi ada kesempatan ataupun diperbolehkan Presiden untuk putar balik, ini bukankah resikonya malah justru semakin besar untuk Indonesia? Tidak juga. Semua traktat, piagam, charter, apapun namanya perjanjian internasional, biasanya ada klausula untuk menarik diri. Di charternya BOP ada, kita bisa narik diri. Tapi betul sekali, kita sebenarnya punya waktu kok 1 tahun untuk menimbang-nimbang. Jadi kalau dalam 1 tahun ini kita, Bapak Presiden mendengarkan lebih banyak masukan yang pada akhirnya tidak comfortable kita bergabung, masih bisa. Makanya, tapi isu yang beredar kan macam-macam. Katanya kita yang pasti langsung tanda tangan, langsung bayar. Buat saya itu pun sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa. Karena apa? Keanggotaan BOP terbatas dan diundang langsung oleh Trump. 60 negara itu. Jadi tidak bisa ada negara lain yang ujuk-ujuk minta datang, saya mau masuk, tidak bisa. Karena Trump yang memilih dan menentukan siapa boleh masuk, siapa tidak. Nah, buat saya sebagai negara yang dipilih untuk dijadikan anggota, bahkan ditawari anggota tetap, buat saya memang betul bahwa kita dipandang oke lah, ya baik. Tapi kitanya yang harus bisa membawakan diri gitu loh. Jangan terpancing, jangan terburu-buru menetapkan, oke saya setuju, semua betul. Sebenarnya awal langkah pertamanya BOP ini setelah besok, setelah KTT ini selesai. Kalau saja semua aspirasi yang diharapkan Indonesia tadi bisa dijabarkan dan diterima di situ, suatu kemajuan luar biasa. Karena saya termasuk orang yang pesimis bahwa apa yang kita inginkan akan sejalan sama Trump. Karena orientasinya sudah beda. Kita berharap itu tadilah two state lah, apalah. Tapi dia orientasinya semata-mata ekonomi kok. Itu yang menjadi kepentingan dari masing-masing negara ya. Antara kita dan minimal Trump. Baik. Mas Sadam, jika Anda melihat lantas langkah-langkah apa saja yang sedianya harus dilakukan oleh Indonesia dan seberapa besar peranan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace, nanti dijawabnya selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali.
Anda kembali bersama kami, Mas Adam melanjutkan perbincangan kami tadi. Lantas menurut Anda bagaimana peranan dari Indonesia sendiri? Seberapa besarkah dalam forum International Board of Peace ini? Iya, menurut dari Palestina yang tadi saya sampaikan, wakil tetap Palestina, Indonesia dibutuhkan di forum Board of Peace. Baik. Dan yang kedua, menurut dari Sekjen PBB, Indonesia dibutuhkan juga karena Indonesia adalah mayoritas Muslim tadi. Dan menurut Menlu dan ex-Wamenlu dan sebagainya, Indonesia juga harus hadir di forum Board of Peace itu, dengan kompas tadi two state solution. Dan menurut dari ormas-ormas Islam, MUI dan sebagainya harus kemudian tetap pada fondasi utamanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian Gaza. Jadi artinya di sini bukan menurut saya, tapi menurut setiap kita dinamika diplomasi perdamaian ini, diplomasi kemanusiaan ini, itulah yang kemudian dihadirkan bagaimana nation state dalam sebuah kerangka politik luar negeri bebas aktif itu diutamakan bukan hanya sifatnya top down tapi juga bottom up. Dan yang kedua, pasca dari tanggal 19 besok ini, saya melihat bahwa konstruksinya yang dilakukan oleh bagaimana Kementerian Luar Negeri ini akan mendengar lagi, ada rapid assessment lagi terkait dengan gagasan-gagasan pasca ataupun evaluasi dari forum pertama di Board of Peace ini. Setelah dilakukan ini, artinya setelah rapat perdana ini pasti ada plus dan minusnya. Nah, ini yang kemudian akan ada banyak masukan kembali, baik itu dari akademisi, baik itu dari ex-Menlu, baik itu dari ormas, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan secara diplomasi perdamaian ini, diplomasi kemanusiaan ini. Baik. Nah, pada prinsipnya kita hadir di sana, ini adalah multilateralisme. Baik. Dan disitulah langkah yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga pembukaan proklamasi. Jadi founding the principle Indonesia di situ untuk kita masuk ke Board of Peace itu. Baik, Pak Dian, apakah menurut Anda upaya diplomasi terutama juga bergabung dengan Board of Peace ini merupakan langkah konkret? Terima kasih Mbak Wendy. Begini, cara lihat saya, kalau momentum BOP sekarang ini lagi sampai tahap seperti ini, buat saya, kalau diibaratkan film, Trump adalah sutradaranya. Baik. Dia punya mau segala macam. Aktor utamanya siapa? Palestina dan Israel. Masalahnya tidak sesederhana itu. Ternyata Palestinanya pun bukan Palestina utuh, tapi Hamas yang punya cara pikir sendiri, cara perjuangan sendiri. Israel juga ternyata bukan Israel yang dulu bisa diajak dialog, sekarang di bawah Netanyahu, yang juga sejalan dengan sutradaranya, lebih cocok sama sutradaranya. Indonesia harus memainperankan di mana? Palestinanya bukan Palestina secara keseluruhan, Hamas. Kita juga paham siapa Hamas. Karena Hamas punya pandangan dengan jalan kekerasan, katakan itu perjuangan dengan senjata. Kita kalau nanti bergabung sama International Stabilization Force, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berhubungan dua aktor ini. Baik. Ke Hamas harus bisa menentramkan dia, melunakkan. Ke Israel sama. Masalahnya satu, ke Israel kita tidak punya hubungan diplomatik. Itu jadi ganjalan. Ke Hamas pernah kita undang ke sini juga untuk kita ajak dialog. Lebih kisruh lagi, selain Israelnya juga sikapnya seperti ini, kedua-duanya posisinya tidak bisa dipertemukan sampai sekarang, sampai detik ini. Buktinya tadi itu, Hamas yang seharusnya berdasarkan komprehensif plan-nya Trump harus sudah mulai melucuti senjata, belum mau. Israel yang menunggu itu semua juga tidak terjadi, dia melakukan lagi, menggempur lagi. Nah, dalam praktek diplomasi di lapangannya, kita harus menghadapi segala kemungkinan bahwa tugas kita dalam konteks Board of Peace melucuti kawan kita Palestina, Hamas dalam hal ini tidak mau. Itu bisa jadi friksi sendiri. Belum lagi dengan Palestina. Padahal di dalam charter ditegaskan, di dalam
comprehensive plan-nya Bush ditegaskan, siapapun anggota board office atau stabilization force harus senantiasa berkoordinasi dengan kedua mereka, khusus dalam pelaksanaan perdamaiannya, misalnya masalah perbatasan, harus Israel dan Mesir malahan. Karena Mesir yang langsung jelas wilayahnya berbatasan, juga Israel. Makanya dua negara ini itu menjadi, kalau kita bilang tadi peran utamanya itu Palestina dan Israel, mungkin peran pembantunya itu Egypt gitu loh. Nah, kita di mana? Kita masih mungkin sekedar figuran. Baik. Jadi susah untuk nyemplung langsung kepada inti persoalannya. Tapi ini merupakan langkah awal yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga dilakukan semaksimal mungkin. Kita harapkan ini ada hasil yang baik ke depannya. Terima kasih Pak Dian, terima kasih juga Mas Adam waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta siap menggelar ibadah tarawih menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Masjid Istiqlal ditargetkan mampu menampung hingga 12.000 jemaah. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari pembersihan area masjid hingga menyiapkan agenda Ramadan. Imam, sholat tarawih, penceramah hingga qori sudah ditetapkan. Sebelum ceramah tarawih, jemaah akan disuguhkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional. Masjid Istiqlal juga kembali menyiapkan takjil gratis setiap hari bagi jemaah selama bulan Ramadan. Sementara itu untuk ibadah itikaf dan qiyamul lail baru akan dilaksanakan pada 10 hari terakhir Ramadan. Meski demikian, bagi jemaah yang ingin beriktikaf tanpa bermalam tetap diperbolehkan sejak awal Ramadan. Memasuki awal Ramadan, DKM Masjid Raya Al-Jabar menyiapkan berbagai kegiatan keagamaan. DKM Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung melakukan persiapan pelaksanaan sholat tarawih pertama dan sejumlah kegiatan pada bulan Ramadan. Kegiatan sendiri mulai dari pelaksana itikaf, pesantren kilat, madrasah Ramadan, hingga lomba MTQ. Hari pertama tarawih Ramadan, jamaah Masjid Raya Al-Jabar datang dari Bandung dan luar daerah untuk beribadah sekaligus menikmati suasana masjid. Baik pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di sejumlah lokasi untuk melihat bagaimana situasi atau suasana tarawih perdana hari ini. Kita mulai dulu dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat malam Shena, silakan informasinya. Selamat malam pemirsa, terlihat situasi terkini Masjid Istiqlal jelang dilaksanakannya sholat tarawih pertama untuk menyambut 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa, saat ini sudah dipukul menandakan sholat Isya ini akan segera dilaksanakan, atau azan Isya ini akan segera dilaksanakan sebelum nantinya akan dilaksanakan juga tarawih. Terlihat pemirsa di belakang saya umat muslim yang akan melaksanakan tarawih juga nanti untuk yang akan memberikan Nazarudin Umar pemirsa yang akan membawakan ceramah bertemakan Ramadan Hijau, Ramadan Bersama. Tadi juga pemirsa, pengurus dari Masjid Istiqlal ini telah melaksanakan konferensi pers yang menyebutkan beberapa hal, di mana memang tadi menjelang dari beduk atau azan Isya ini sudah ada Qori Internasional yang melantunkan ayat suci Al-Quran secara terus-menerus pemirsa. Lalu juga direncanakan memang untuk persiapan-persiapan yang dilakukan menyambut Ramadan ini pemirsa, ada beberapa persiapan, yaitu pelaksanaan sholat tarawih berjamaah, Al-Quran dan itikaf pada 10 malam terakhir. Untuk kapasitas masjid Istiqlal
sendiri pemirsa ini mencapai 10 hingga 12.000 orang yang memungkinkan tentunya masyarakat terkhusus untuk di Jakarta ini melakukan sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini. Kendati demikian, memang pengurus Masjid Istiqlal juga menyarankan agar umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah di Masjid Istiqlal ini bisa menggunakan transportasi umum dikarenakan kapasitas parkir yang tentunya jika terlalu ramai pemirsa ini akan membuat penuh dan juga akan membuat kemacetan. Untuk itu pemirsa, selain itu juga Masjid Istiqlal nanti saat bulan Ramadan ini direncanakan akan menyiapkan takjil sebanyak 3.000 sampai 5.000 porsi terkhusus untuk umat yang akan beribadah di Masjid Istiqlal ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, itulah gambaran dari jalannya tarawih perdana di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita coba lihat bagaimana situasinya di Masjid Al-Jabar Bandung bersama rekan kami Cepi Kurnia di sana. Cepi, silakan informasinya. Ya, baik Kenane dan pemirsa TV One, malam ini saya sedang berada di Masjid Raya Al-Jabar di Cimencrang, Gede Bage, Kota Bandung, di mana memang persiapan telah dilakukan tadi sejak siang hingga sore tadi, dan saat ini para jemaah tidak hanya dari Kota Bandung namun luar Bandung juga mengikuti tarawih perdana di Masjid Raya Al-Jabar yang memiliki arsitektur yang dinilai ikonik sendiri. Memang dapat kami kabarkan, Kenane, untuk imam sendiri saat ini di tarawih perdana itu diimami oleh Ketua DKM Masjid Raya Al-Jabar, Kiai Haji Yayat Sukmana. Dan memang di Masjid Raya Al-Jabar ini pada bulan Ramadan terdapat beberapa sejumlah kegiatan seperti selain tarawih juga ada tadarus dan juga ada itikaf nantinya, dan ada juga lomba membaca Al-Quran yang diikuti oleh anak-anak dari berbagai sekolah. Dan pada malam ini dapat kami perlihatkan karena ini jamaah saat ini sebelum melaksanakan salat tarawih, melaksanakan salat isya terlebih dahulu, dan seperti inilah gambaran pada tarawih perdana di Masjid Raya Al-Jabar. Memang menurut keterangan dari Ketua DKM Masjid Raya Al-Jabar sendiri dapat menampung sekitar ribuan jemaah dari berbagai daerah. Memang untuk pada setiap bulan Ramadan sendiri berbeda dengan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini Masjid Raya Al-Jabar dibuka 24 jam nonstop, dan bagi para jamaah yang ingin tadarusan itikaf di Masjid Raya Al-Jabar bisa lebih leluasa, dan di sini nantinya ada pembagian sejumlah takjil menjelang berbuka puasa dan ada menu untuk sahur sendiri. Begitu Tiara yang dapat kami kabarkan dari Masjid Raya Al-Jabar. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Cepi Kurnia dari Masjid Al-Jabar Bandung, dan juga sebelumnya ada Siena Damayana dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, Masjid Negara Ibu Kota Nusantara IKN bersiap menggelar sholat tarawih perdana pada malam ini. Hasil sidang isbat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi jatuh pada hari ini. Melalui penetapan resmi pemerintah tersebut, umat Muslim Indonesia dapat melaksanakan tarawih pada malam ini. Masjid Negara Ibu Kota Nusantara IKN juga telah diproyeksikan dapat digunakan untuk pelaksanaan sholat tarawih malam hari ini. Pemerintah juga turut memastikan seluruh elemen teknis telah siap agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan nyaman. Ya pemirsa, kami ajak Anda menuju ke IKN bergabung dengan rekan kami ada Syahda Yustisa di sana. Selamat malam Syahda, bagaimana pantauan tentunya suasana
digelarnya sholat tarawih perdana di Masjid IKN. Baik, selamat malam waktu Indonesia Tengah, Ken Ana dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pada malam hari ini Masjid Negara Ibu Kota Nusantara pada malam hari ini menggelar sholat tarawih perdana untuk menyambut awal Ramadan yang akan jatuh pada hari esok tentunya. Dan memang untuk prosesi dari sholat tarawih sendiri ini sudah dilangsungkan tepatnya pada saat ini pemirsa, dimana kalau tadi pantauan kami rangkaian dari sholat tarawih ini dimulai dari sejak usai sholat Isya. Rangkaiannya sendiri dimulai di pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah. Dan memang sedikit bercerita bahwasannya untuk jamaah sendiri yang tiba di Masjid Negara IKN itu ini sudah mulai berdatangan dari sejak waktu maghrib, di mana mereka ini terdiri dari warga sekitar, kemudian juga para pegawai pemerintah, para pekerja proyek IKN, tokoh masyarakat setempat, dan memang rata-rata diisi oleh masyarakat sekitar yang membawa keluarga mereka untuk merasakan bagaimana hikmatnya melaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid IKN ini atau Masjid Negara IKN. Dan memang khususnya juga pada saat memasuki waktu Isya, saf-saf di sini sudah mulai terisi penuh khususnya di ruang sholat utama, sehingga memang kalau bisa kami jelaskan bahwasanya kepadatan dari pelaksanaan sholat tarawih ini penuh hingga ke lantai 2. Nah, memang kalau bisa sedikit bercerita bahwasannya sholat tarawih di sini dipimpin langsung oleh imam, di mana imamnya ini berasal dari Masjid Istiqlal Jakarta bernama Martomo Malaing, yang mana untuk rangkaian sholat di sini juga nantinya akan dilakukan sebanyak 23 rakaat termasuk witir 3 rakaat di dalamnya. Seperti yang Kenana pemirsa dapat saksikan bahwasannya lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan dengan suara yang merdu dan tenang, di mana ini menambah kehusyuan ibadah. Dan hingga saat ini tentunya prosesi dari rangkaian sholat tarawih masih terus dilangsungkan. Bagaimana pengoptimalisasi ini memang dilakukan sedemikian rupa untuk menggelar rangkaian sholat tarawih perdana yang dilangsungkan di Masjid Negara IKN. Dan tentunya dari rangkaian kegiatan sholat tarawih ini nantinya bisa menjadi simbol khusus bahwasannya kegiatan keagamaan khususnya di Masjid Negara IKN ini akan terus dilakukan ke depannya. Sementara update demikian di situasi terkini tarawih di Masjid Negara IKN, Kenana. Baik, terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan dari Masjid Negara IKN di Kalimantan Timur. Pemirsa, umat muslim yang berada di Amerika Serikat mulai melaksanakan ibadah sholat tarawih pada hari Selasa waktu setempat. Seperti yang dilakukan komunitas umat muslim yang berada di kota New York juga melakukan tarawih perdana sebagai penanda dimulainya puasa bulan Ramadan pada hari Rabu 18 Februari 2026. Seperti di Indonesia, penentuan awal Ramadan ini dilakukan berdasarkan pengumuman organisasi Islam nasional seperti Fiqh Council of North America dan Islamic Society of North America yang melakukan perhitungan secara astronomi. Penentuan awal Ramadan juga mengikuti pengumuman otoritas keagamaan di Arab Saudi. Meski demikian, ada juga komunitas muslim lain yang melakukan penetapan awal Ramadan dengan menggunakan metode ruqyat, namun belum melaksanakan ibadah puasa pada hari Rabu karena belum ada hilal atau bulan yang terlihat. Ramadan kali ini bertepatan dengan musim dingin sehingga umat muslim di kota New York akan sahur hingga waktu imsak pukul 05.30 pagi dan berbuka pada pukul 5.35 sore hari. Mendekati bulan suci Ramadan, harga daging sapi di Pasar Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat tembus di angka Rp150.000 per kilogram. Daging sapi dijual berkisar harga Rp135 sampai Rp140.000 per kilogram. Menjelang bulan suci Ramadan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang, meski stok daging dirasa masih cukup aman, namun kenaikan harga jual daging sapi terjadi seiring meningkatnya harga jual daging sapi di tingkat jagal. Diperkirakan kenaikan juga kembali akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri.
Harga ayam potong di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat melonjak naik pada Rabu pagi. Harga jual ayam potong mencapai Rp70.000 per ekor. Kenaikan harga komoditas ayam potong ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan pada bulan Ramadan hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Biasanya harga komoditas ayam potong di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dijual mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp60.000. Naiknya harga daging ayam potong di pasaran turut dikeluhkan para konsumen. Konsumen berharap pemerintah dapat mengadakan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Akibat curah hujan yang tinggi, tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Genangan setinggi 50 cm menyebabkan 2.400 makam tergenang. Banjir menyebabkan keluarga yang berziarah terpaksa berjalan ekstra hati-hati, melangkah dari satu makam ke makam lainnya. Genangan air tidak hanya menutup nisan, tetapi juga membawa material sampah yang mengganggu kebersihan area pemakaman. Kondisi ini diperparah karena diketahui posisi tanah dari TPU Budi Dharma yang rendah, terlebih juga saluran drainase yang belum optimal. Jebolnya tanggul anak Sungai Tuntang di Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir. Akses jalan provinsi yang menghubungkan Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Grobogan pun terputus. Inilah detik-detik saat tanggul anak sungai di Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak jebol. Dari pantauan udara tampak tanggul setinggi 5 meter ini tidak mampu menahan besarnya volume air dan kuatnya terjangan banjir. Air bercampur lumpur menerjang jalan provinsi yang menghubungkan Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Grobogan. Kuatnya arus air mengakibatkan bahu jalan sepanjang 10 meter hanyut. Karena tidak bisa dilintasi, jalan protokol ditutup. Tanggul anak Sungai Tuntang ini jebol untuk kedua kalinya dalam 2 tahun terakhir. Ratusan warga desa Ampolu yang terisolir setelah jembatan penghubung antar desa terputus dihantam banjir bandang di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ramai-ramai meninggalkan kampung mereka menuju pengungsian. Hal ini dilakukan lantaran mereka takut jika sewaktu-waktu terjadi banjir bandang susulan. Ratusan warga beramai-ramai meninggalkan kampung mereka di wilayah Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setelah terjadi banjir bandang susulan pada Senin sore 16 Februari 2026. Mereka nekat melewati aliran sungai yang deras dengan berjalan di atas sebatang pohon untuk menyeberang sembari membawa barang-barang berharga menuju pengungsian atau ke tempat yang dianggap aman. Tak hanya anak-anak dan orang dewasa, lansia juga diseberangkan melewati sebatang pohon di atas aliran sungai yang sangat deras. Usai berhasil diseberangkan, seorang lansia pun menangis dan tak mampu berkata-kata. Ratusan warga yang mengungsi ini tak hanya menyeberangi jembatan darurat, tapi juga harus melewati sungai. Warga mengungsi lantaran takut terjadi banjir bandang susulan. Karena kondisi cuaca di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hingga saat ini masih belum bersahabat. Kemarin hujan deras yang mengakibatkan banjir meluapnya air Sungai Badiri ke Dusun 1 dan membuka aliran sungai baru sehingga menyebabkan jembatan di Ampolu sebagaimana saya putus
ya, tepatnya pada sore kemarin. Akibat banjir bandang, jembatan penghubung antar desa yang berada di desa Ampolu ini hancur dan memutus akses jalan penghubung menuju dua desa, yaitu desa Pageran Honas dan Aik Bontar serta dua dusun di desa Ampolu. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terbakar. Banyaknya tumpukan material tembakau kering yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran terjadi di gudang Jaleha yang Kobaran api membesar di sebuah gudang tembakau yang berada di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir titik api agar tidak menjalar ke bagian gudang lain. Banyaknya tumpukan material tembakau kering pada gudang menjadi kendala petugas memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun polisi menduga karena korsleting listrik. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari dalam bangunan. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Pandanino, Desa Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk ludes terbakar pada Selasa siang. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat kobaran api sudah membesar dari dalam gudang. Api dengan cepat merambat karena banyaknya material mudah terbakar seperti plastik, kertas, dan barang rongsokan lainnya yang tersimpan di lokasi. Dalam rekaman video terdengar suara pemilik menangis histeris. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seluruh isi gudang dilaporkan hangus terbakar sehingga kerugian ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Belasan rumah ludes terbakar di Bukit Barisan, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api terus membesar karena banyak bahan mudah terbakar. Kondisi angin kencang membuat api cepat merembet. Warga mencoba memadamkan api dengan air parit, namun tak berpengaruh banyak. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran tiba ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 rumah hanya tinggal puing. Sebuah gudang ban mobil di Jalan Raya Camat Pondok Aren, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten terbakar. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang ban mobil. Api terus membesar, membakar material yang mudah terbakar di gudang ban mobil tersebut. Api sulit dikendalikan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Selain itu, tim pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Setelah hampir 2 jam, api berhasil dikendalikan. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik. Dua truk bermuatan terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan kantor Bupati Darmasraya, Sumatera Barat. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk bermuatan bawang dengan truk tronton di Jalan Lintas Sumatera depan kantor Bupati Darmasraya, Sumatera Barat. Akibat tabrakan, sopir truk yang membawa muatan bawang mengalami luka berat karena terjepit kendaraan. Diduga kecelakaan terjadi dikarenakan sopir truk mengantuk dan tidak menyadari adanya truk tronton bermuatan batu barat sedang berhenti. Benturan keras menyebabkan seluruh badan truk ringsek. Pelaku tabrak lari akhirnya menyerahkan diri ke Satlantas Polres Brebes setelah videonya beredar di jejaring sosial. Kecelakaan yang melibatkan sopir truk dan becak itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 luka-luka.
Inilah pemirsa detik-detik rekaman video saat kecelakaan terjadi pada Rabu pekan lalu. Sebuah truk yang melaju dari arah barat menabrak korban dan lari ke arah timur Pantura. Korban yang berprofesi sebagai tukang becak itu meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit, sementara sang istri masih menjalani perawatan di RSUD Brebes. Selain mengamankan sopir truk, polisi juga mengamankan becak milik korban dan truk guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kamera CCTV merekam saat dua kelompok bersenjata tajam terlibat bentrok di Jalan Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Rekaman CCTV memperlihatkan puluhan kelompok bersepeda motor ini berhenti di tengah Jalan Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka berteriak dan mengacungkan senjata tajam ke arah kelompok lain yang berada di seberang sungai. Tak lama kemudian kelompok yang berada di seberang sungai menyeberang hingga bentrokan kedua kubu tersebut pecah di ujung jalan raya. Imbas bentrokan kedua kubu, sejumlah pengendara yang melintas pun terganggu. Mereka menepikan kendaraan lantaran khawatir menjadi sasaran. Bahkan warga yang akan membubarkan aksi bentrokan ini diancam senjata tajam. Bentrokan usai setelah salah satu kelompok meninggalkan lokasi. Gimana ya? Kayak ada bentrokan gitu loh. Oh, bukan warga. Bentrokan warga bukan? Bukan. Tapi warga agak resah gitu, Pak. Mereka bawa apa aja, Pak? Bawa senjata, pedang, parang gitu kan. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dari kedua kelompok yang terlibat bentrokan. Untuk sepenglihatan saya tidak ada yang terkena. Karena dia cuma hanya mengacungkan senjatanya ke pengguna jalan lainnya. Polisi akan meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi bentrokan antar kelompok agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ane. Dan saya Windy Welintoria pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Celia Alexandra. Selamat malam, sampai jumpa.